bahasan yang mana? Karena banyak banget bahasan yang sebenarnya bisa terbantahkan. Cuma nih yang mana dulu nih? Gitu. Banyak banget lah ya sebenarnya. Jadi kita dokter di sini cuma nanggepin pertanyaan dari kalian aja karena semuanya bisa dokter jelaskan dan dokter bantah gitu. Mungkin apa yang mau ditanyakan gitu aja. Oke, karena dari kalau untuk bukti-bukti kan nanti diserahkan ke pihak berwajib. Oke, mungkin dari pertama kejadian dulu aja ya terkait benar gak sih kalau itu pernah terjadi mediasi, cuman memang ditawarnya perdamaian dengan cara tertentu. Di ruang mediasi ya. Iya. Di ruang mediasi memang beliau mereka ini berdua ini ingin bilang begini, kita tidak ingin ribut dok, kita cuma pengen tanya dari mana dokter mendapatkan barang tersebut. Dan dokter bilang hak dokter untuk mau menjawab atau tidak, karena itu adalah haknya dokter sebagai pembeli dan dokter melindungi reseller. Apalagi melihat aksi mereka yang mempersekusi dokter di situ. Jadi dokter tahu karakter asli bagaimana nanti para reseller kecil ini yang mereka nggak punya kekuatan apa-apa, mentalnya mereka nggak kuat, mereka diserang. Bahkan reseller sendiri yang nggak ikut-ikutan pun melaporkan ke dokter, mereka diserang. Terutama mentalnya oleh Arif Afanda. Ya, ini kan Arif Afanda adalah anak buah dari Rahma. Mereka menyerang secara melalui mentalnya ya terutama ya. Dan di ruang mediasi itu dengan jelas Fitra, suami dari Rahma bilang, jika Doktif ngasih tahu siapa resellernya itu dari Kalimantan, besok pagi saya misalnya Fitra ya, saya akan langsung terbang ke Kalimantan, saya akan selesaikan diri dengan membawa parang. Nah, gimana coba dokter dengerinnya? Gimana coba? Masa dengan kondisi begitu dokter serahkan ke resellernya? Tapi di luar gimana guys ngomongnya, di depan Polda laporannya? Jadi maksudnya supaya dokter kasih tahu, dokter mau lapor ke dia, kami akan melaporkan ke Badan POM. Hello Rahma alias SS. Badan POM sudah mengetahui siapa resellernya per tanggal 20 Desember 2024 ya. Jadi jangan seperti pahlawan kesiangan ya. Jangan bersikap seolah-olah di luar Polda itu halus, lembut. Beda banget, mana kata-kata parang kamu gak keluar ya. Jadi gak usah. Badan POM sudah tahu. Artinya, ya? Artinya sebelum Sheila Sofia meminta Badan POM untuk memeriksa produk yang dokter review itu, dokter udah tahu dulu, udah memberitahu. Sudah tahu. Ya, tapi dokter baru keluarkan spill pelan-pelan, ya. Jadi biar dokter keluarkan pelurunya pelan-pelan. Dia dokter mau lihat seperti apa coba. Kamu mau seperti apa? Ya, apalagi yang mau ditanya. Tapi dok, tadi kalau nggak salah kan dia membantah tuh karena dia emosi akhirnya dia mengucapkan hal Apakah tersebut. boleh sekarang? Apakah boleh sudah bentuk pengancaman loh? Kamu berkata seperti itu dalam keadaan emosi atau apapun tidak ada alasannya. Ini negara hukum bukan negara barbar. Ya, tidak ada satupun orang yang kebal hukum di negara Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ya, tidak ada. Tidak ada dengan cara kamu emosi kamu bisa melepaskan omongan seperti itu. Tidak ada alasannya. Ya, dan kamu akuin dong berarti bahwa mereka berkata seperti itu, berarti mereka akuin ya. Dan jelasnya mereka akuin. Gitu. Tadi sempat juga Sheila Sofia menyampaikan bahwa sebenarnya dulu sempat ada komunikasi nih dekat, dan sempat juga dokter meminta produknya untuk direview karena permintaan dari salah satu anggota DPR. Itu seperti apa dokter menanggapi itu? Dokter ingin mengingatkan kalian bagaimana anggota DPR sudah menyebutkan owner brand tersebut, ya, brand D, brand S, dan lain sebagainya yang produknya overclaim. Artinya apa? Mereka sendiri sudah menaruh perhatian. Kenapa? Nah, itu seharusnya kan benar. Jadi apa yang dokter omongkan adalah benar. Bahkan beliau sendiri sudah mengumumkan kok di media massa. Itu anggota DPR. Siapa itu dokter? Siapa itu? Dokter M ya. Gitu. Oke, dokter dianggap flashback kedekatan dokter dengan terus artis siapa itu juga bilang kan, terus Mas Uya kan juga begitu sama. Itu sudah menjadi bahasan di DPR, memang sudah menjadi bahasan di DPR, dan ini sudah menjadi rahasia umum, sudah nggak perlu dibantah, emang betul sudah menjadi bahasan di DPR. Oke
Oke, Dok, kalau nggak sedikit kedekatan dokter dengan SS ini seperti apa sih dulu? Apakah rekan bisnis atau memang Nggak ada rekan biasa? hubungan, tidak ada hubungan apa-apa. Jadi memang beliau mendapatkan nomor doktif dari HS, ya. Diduga beliau mendapatkan nomor doktif dari HS. Dari mana HS mendapatkan nomor doktif? HS mendapatkan nomor doktif dari inisial CK. Karena doktif memang mengenal baik CK pada saat doktif bertemu dengan dia di Mekah pada saat haji, ya. Jadi dari CK memberikan nomornya doktif ke HS, tapi doktif nggak merespon. Ya, pada saat itu HS berusaha menghubungi doktif, tapi doktif menyampaikan pesan kepada CK pada saat itu untuk lebih baik HS tidak menghubungi doktif karena tidak akan doktif gubris. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata HS terus berusaha nge-reach doktif, gitu. Ya, dan doktif dengar dari CK bahwa doktif diundang ke pabriknya HS. Doktif bilang, maaf, tolong sampaikan ke HS, diundang ke pabriknya tidak akan bisa membuktikan bahwa produknya overclaim. Karena doktif akan mengatakan produk yang overclaim berdasarkan data dari lab. Doktif tahu beliau mempunyai pabrik yang besar, mega, tetapi matanya doktif tidak akan bisa melihat produksinya itu overclaim atau tidak. Jadi tidak ada gunanya untuk HS mengundang doktif ke pabrik beliau. Beliau sudah pernah mengundang doktif ya ke pabriknya. Oke. Tapi doktif tidak gubris. Dokter yang menjadi apa itu artinya kecewaan Seleswaki, artinya dia nggak terima karena dokter itu dianggap tendensius, artinya hanya menyerang produknya dia saja nih, sementara masih banyak juga yang lain, kenapa nggak diserang? Jadi hanya tebang pilih. Gimana dokter? Apakah dengan produk-produk yang doktif review yang lain-lain dengan brand True F misalnya, dari yang dia sebagian ada yang sesuai, sebagian tidak, bagaimana? Brand-brand yang lain kan banyak di VT-VT-nya doktif. Kan itu bisa kalian jawab sendiri. Nggak ada yang namanya tebang pilih gitu. Nggak ada. Ya semua produk pasti doktif review. Cuma doktif memilih yang terbesar tertinggi. Jadi yang mana yang peminatnya masyarakat paling banyak, wajar dong. Karena doktif kan ingin membela masyarakat. Doktif kan di pihak masyarakat. Mana nih yang penjualannya terbesar ke masyarakat? Mana nih yang masyarakat tersedot uangnya? Kemana nih? Nah yang doktif lihat ya dari salah satunya dari mereka. Nggak cuma begitu, buktinya dari DRZ kan doktif bapak saya juga, betul nggak? Kok bisa dibilang cuma dari dia? Gitu. Banyak brand-brand yang lain yang doktif review, nggak cuma dari dia. Tapi tadi saat ditanya memang dokter mengkhususkan saat itu mereview produknya ke SS aja dok, dan jawabannya iya saat kejadian ya. Yang Saat kejadian emang unboxing memang dari toko SS gitu. Tapi kan doktif nggak cuma unboxing. Ingat nggak? Ayo, ingat nggak doktif unboxing dari DRL bersama dengan Bang Hotman? Ayo, mau ngomong apa? Bareng Bang Hotman loh doktif unboxingnya. Berarti itu produknya bukan produknya SS kan, tapi produk dari DRL. Ayo, nggak ada. Dok, tadi kan dia juga mau produk ya dok, dibawa lagi dengan semua baru. Betul. Ada satu serumnya nggak yang dia bawa? Yang dia bilang ada hasilnya. Yang dia jelaskan apa? Oh, nggak sih? Bawa Iya, ada hasilnya 9 dan sudah perbaikan. Iya. Yang Oke. doktif Itu tanya kan? menggugurkan nggak dok? Loh, kan doktif kemarin tunjukin ada komposisinya, ada niacinamide-nya nggak? Nggak ada Oh, yang kan kemarin besok ya? komposisinya? Iya, komposisinya. Yang doktif tanyakan di komposisinya nggak ada. Terus tiba-tiba hasil labnya ada. Misal seperti kalian beli martabak, iya kan? Pesennya pakai telur. Begitu kalian makan nggak ada telurnya, protes nggak? Ya sudah, yang terjadi. Doktif tanya, ini kok ada niacinamide di komposisinya nggak ada. Dari mana nilai niacinamide muncul di hasil lab? Oke, ini kan nggak ada tendensi pribadi ya dok ya. Ya, Ini nggak kan ada. oke. Dokter lagi sebagai orang yang memberikan edukasi Betul. pada orang. Tapi pada akhirnya ini kan larinya ke ranah pribadi. Udah senyap pribadi, keluarga dan segala macamnya. Kerana pribadinya dari mana? Iya. Ya tadi sempat dia bilang menyerang pribadi, keluarga Menyerang sampai pribadi. ke Dan keluarga. dokter pun menjadi serang pribadi lah, katakanlah seperti itu. Pada akhirnya dia menjadi saling serang dok. Betul. Personal ya gitu.
gitu loh. Dokter sendiri lihat bahwa ini sebetulnya lebih ke bisnis atau tendensius bahwa dokter juga sebenarnya nggak boleh jualan. Ya tadi bilang ya. Iya. Tidak ada aturan yang mengatakan dokter tidak boleh jualan. Tidak ada aturannya, ya. Jadi mungkin nanti dokter akan minta mungkin dari pihak ini juga untuk menjelaskan itu. Jadi dokter itu berhak untuk menjual, tapi berjualan dengan beretika. Gitu. Bukan dari misal salah satu dokter, ya. Dia produknya modalnya 70.000 misal ya, isinya 6 produk. Dia jual dengan harga 1,5 juta, etis nggak? Dokter. Atau dia menjual, misalnya ada satu lagi oknum dokter, lain lagi nih. Dia menjual produk, di sini ada TikToknya ya, TikToknya kena. Menjual produk minuman oral. Di situ tertulis tomat putih, white tomato. Padahal kandungannya nggak ada white tomato. Apakah dokter boleh seperti itu? Nggak boleh. Itu jelas nggak etis, gitu loh. Disitulah dikatakan dokter nggak boleh berjualan karena sudah mulai nggak etis. Dan, nah betul. Ada lagi Prof Taruna ditanyakan di acara situ. Apakah boleh dokter itu di endorse? Jawaban Prof Taruna, boleh. Prof Dr. Taruna M. Biomed PhD. Dengan jelas beliau mengatakan dokter boleh menerima endorse, asal sesuai dengan etika. Di undang-undang ini sendiri atau etika sendiri atau di kode etik sendiri tidak pernah tertulis ya bahwa dokter itu tidak boleh berbisnis atau berjualan. Tidak pernah, tapi ada etikanya. Jadi kalau berjualan ngambil keuntungan berapa nggak boleh dibuat etikanya. Jadi kepentingan masyarakat itu yang didulukan, bukan di otaknya hanya cuan, tidak. Tetap kepentingan masyarakat. Kenapa? Dokter sendiri juga punya usaha, dokter juga punya klinik, dokter juga punya skincare. Tetapi masyarakat yang datang ke klinikan dokter konsultasi tidak pernah dokter cas. Kalaupun konsultasi mereka dapat resep, mereka mau tanya berapa budget yang mereka pulang, tidak pernah dokter cas. Supaya apa? Misalnya mereka pengen ngerti tuh, oh biayanya segini. Misalnya nih, oh 500.000, belum ada duit tidak? Ya udah pulang dulu, nggak apa-apa dokter nggak cas. Suatu saat mereka ada rezeki, mereka bisa datang, mereka bisa beli. Oke dok, yang mereka sebut nggak fair itu karena tadi juga punya bisnis yang sama gitu. Nah, jadi dia menganggap bahwa dokter ini menutup rezeki orang gitu dari gitu. Bagaimana dengan brand-brand yang sudah dokter review yang memang produk outfitnya memperbaiki dan dokter jual di etalasenya dokter? Apakah itu berarti dokter menutup rezeki orang? Buktinya mereka juga dokter jualin kok di etalase dokter, asal sudah dokter cek perbaikan, ya dokter bantu buat jualan. Gimana? Cuman kalau emang jualan sama dokter memang harganya memang agak ambiar, karena dokter kan pengennya mereka jadi pengusaha semua, jadi affiliate, jadi mereka bisa menjual produk yang dokter jual dengan harga ambiar, yang mereka bisa jual dengan harga normal. Oke dok, dengan sekarang di masalah skincare ini ya dok ya, yang semakin kesana kemari semakin banyak masalah yang hadir. Dokter mau endingnya seperti apa sih dok? Saya mereka dari mereka mengakui semua kesalahan. Enggak, dokter intinya tujuannya pengen bisnis skincare menjadi kolam yang bening, hanya itu aja. Itu aja tujuannya, bukan untuk bermasalah. Tapi kalau untuk pasal-pasal atau untuk ini dokter nggak ingin berdamai, karena ini akan menjadi pembelajaran buat seluruh owner skincare di Indonesia. Hentikan marketing flexing, hentikan marketing gimmick, sudah tidak ada. Yuk kita berbisnis dengan cara yang benar, menjual produk yang tidak berbahaya sesuai dengan aturan Badan POM, karena Badan POM lah institusi yang tertinggi yang berhak untuk menentukan produk tersebut bisa beredar di masyarakat.